Kemudian diperhatikan yang busur, ya. Busur ini, yang berbentuk busur ini adalah muka air tanah, ya, muka air tanah. Jadi ini adalah titik muka air tanah, ya, kedalaman muka air tanah dari permukaan tanah, ya, adalah kedalaman muka air tanah dari permukaan tanah, ya. Di aliran horizontal pada X itu dinyatakan dengan Qx sama dengan R kali 0,5 L kurang X KH dx, ya. KH dh dx, kemudian KH dh, ya, sama dengan R kali 0,5 L kurang X dx. Kemudian persamaan ini diintegralkan, maka muncullah K, ya, integral HDH sama dengan R integral 0,5 L kurang X dx. Jadi hasil akhirnya adalah L kuadrat sama dengan 4K kali H kuadrat kurang Y0 kuadrat, ya. H 4K sama dengan H kuadrat, ya. 4K kali H kuadrat kurang Y0 kuadrat per N. Y0 ini tadi dinotasikan dengan D, ya, sehingga R atau Q sama dengan 4K H kuadrat kurang D kuadrat per L kuadrat, ya. Ini dia. Jadi ini adalah Y0 ini kedalaman, ya, muka air di saluran kedap. R adalah laju pemasukan air dari permukaan tanah per luas permukaan, ya. Satuannya adalah milimeter atau meter hari. Sedangkan Q adalah debit drainase per unit luas permukaan. Debit drainase per unit luas permukaan, satuannya meter per hari. Kemudian konduktivitas hidrolik tanah, satuannya adalah meter per hari. Kemudian H, jarak dari lapisan kedap ke tengah-tengah muka air tanah, satuannya meter. Kemudian D adalah jarak dari lapisan kedap ke muka air pada saluran drainase, satuannya meter. Kemudian L adalah jarak antar saluran drainase, satuannya meter. Persamaan yang tadi dapat dijabarkan menjadi Q sama dengan 4K, ini kita kalikan, ya, H kuadrat dikurang D kuadrat itu, ya. Jadi H plus D kali H min D per L kuadrat. H plus D itu sama dengan 2D tambah H, ya, 2D tambah H. Kemudian H kurang D adalah H kecil. Ini perhatikan, ya. Ini perhatikan. H plus D. Ini H. Ini H besar, ya. H besar dari muka air tanah ke lapisan kedap, ya. Dari muka air tanah ke lapisan kedap itu adalah D ditambah H kecil. H itu adalah D ditambah H kecil, ya. D tambah H kecil. Jadi kalau H tambah D, ya, H tambah D, maka D tambah D tambah H, sehingga hasilnya adalah 2D tambah H. H kurang D, ini berarti H dikurang D. H, ini H, ini D. Ini adalah H kecil, ya. Jadi H kecil itu adalah selisih dari jarak muka air tanah dari lapisan permukaan tanah ke muka air pada saluran drainase, ya, air pada saluran drainase dapatlah H kecil. D ditambah 0,5H, ya. D ditambah 0,5H ini adalah rata-rata kedalaman muka air tanah. Ini kan tadi tinggi muka air tanah, ya, di tengah. Tapi 0,5H di tengah ini adalah rata-rata kedalaman muka air tanah, sehingga D
ditambah 0,5H itu adalah D aksen, ya, D aksen. Maka 8 sama dengan Q sama dengan 8 kali D aksen, ya. 8 kali D aksen kali H, karena D tambah 0,5H ini sudah dinotasikan dengan D aksen, ya. Maka D aksen adalah transmisivitas. Nah, kemudian rumus tadi sebelum kita gantikan dengan D aksen, bisa lagi dijabarkan menjadi 8K, ya. Kalau kita kalikan 8K DH tambah 4KH kuadrat per F kuadrat, ya. Bila D sama dengan 0, jika D sama dengan 0, maka Q adalah 4KH kuadrat per F kuadrat, ya. Ini menggambarkan aliran berada di atas level drainase. Ini level drainase. Ini adalah level drainase. Bila D besar dari H, maka 4KH kuadrat dapat diabaikan dan menjadi Q sama dengan 8KDH per L kuadrat, ya. 8KDH per L kuadrat. Ini menggambarkan aliran di bawah level drainase, ya. Kalau kedua persamaan tersebut menggambarkan aliran dari dua lapisan tanah pada level drainase, ya, maka persamaannya menjadi Q sama dengan 8KBDH ditambah 4KH kuadrat, ya. KAH-nya, KA, ini KB, ya. KB itu adalah konduktivitas di bawah level drainase. Yang di bawah level drainase tadi kan adalah 8KDH per L kuadrat, sedangkan KA itu di atas, ya, di atas drainase, sehingga 4KAH kuadrat per L kuadrat, ya. Ini adalah dia sudah substitusikan konduktivitas hidrolik, ya, Nah, kemudian Hookeout, ya. Hookeout itu sebentar, ya, saya bilang, ya. Dia mengintroduksi D sama dengan F atau fungsi L kali D, ya. L kali D dan RO, ya. L kali D dan RO, di mana D ini adalah kedalaman ekivalen, ya. D adalah kedalaman ekivalen, sehingga persamaannya menjadi Q sama dengan 8KBDH. Ini berarti kan tadi D besar, sekarang dia sudah substitusi dengan D kecil, ya, dengan kedalaman ekivalen 8KBDH tambah 4KAH kuadrat per L kuadrat. Ini disebut dengan persamaan Hookeout, ya, persamaan. Nah, ini contoh tabel, ya. Ini contoh tabelnya, ya. Perhatikan cara bacanya. Tabel ini untuk R-nya 0,1, ya. Tabel ini untuk R 0,1, di mana nilai D dan L itu dalam satuan meter, ya. Perhatikan, ini D, ya. Ini D yang ke bawah, ini D, ya. Ini yang ke bawah D, yang ke kanan ini adalah L, ya. Ke kanan ini adalah L, ini juga seperti itu. Ke bawah adalah D, ke kanan adalah L. Sekarang saya tanya, kalau depth-nya itu 5 meter, ya, dan kemudian L-nya itu di 80 meter, berapa nilai D kecil? Berapa kedalaman ekivalen? 3,55, Pak. 74, Pak. Kok 5,74? 3,55, Pak. 3,55, Pak. 3,55 ini. Ini 5 kan? Ini yang 80, ini 3,55. Ya, Iya, Pak. kalau L-nya
L-nya 85, D-nya 5, berarti D kecil 3,61, ya kan? Kalau D-nya 5, kemudian L-nya 100, berarti di 3,78. Kalau L-nya 90 di 3,67. Kalau L-nya di 87 berapa? Berapa L-nya kalau 87? Diperhitungkan lagi ya Pak, pakai interpolasi. Pakai rumus Berapa? interpolasi Pak. Ya interpolasi lah. Masa saya juga ini interpolasi? Tidak tahu. Berapa hasil interpolasi? Hmm? 3,64 untuk L87 Pak. 3,64 atau 3,63? Oke, sudah 3,6. Nah, ini nomogram. guys. Nomogram ini ada untuk L per H 100, di bawah 100. Kemudian ada L per H di atas 100. Nanti kita akan lihat contohnya. Sekarang ini ada contoh soal. Coba Anda pahami dulu contoh soalnya, ya. Jadi sudah paham baru kita akan bahas. Coba Anda paham. Untuk drainase akan digunakan pipa dengan jari-jari 0,1 meter. Nanti ini untuk R0 yang 0,1, ya. R0 0,1. Kemudian pipa ditempatkan pada kedalaman 1,8 meter dari permukaan tanah. Berarti ini dimaksudkan adalah kedalaman muka air saluran, kedalaman saluran, muka air saluran, ya. Kemudian lapisan kedap dijumpai pada kedalaman 6,8 meter, ya. Dari uji overhaul didapatkan nilai konduktivitas hidrolik adalah 0,8 meter per hari dengan selang interval irigasi setiap 20 hari. Rata-rata irigasi yang hilang dan mengisi air tanah adalah 40 mm per 2 hari, sehingga discharge-nya adalah 2 mm per hari, ya. Pada jarak berapa spacing harus dibuat apabila rata-rata kedalaman air tanah 1,2 meter dari permukaan akan dipertahankan, ya. Nah, ini akan kita bahas, ya. Yang pertama adalah nilai D besar. Berapa nilai D besar? Berapa D besar? Ada yang sudah tahu berapa nilai D besarnya? 6,8 meter Pak. 6,8 meter itu kedalaman lapisan kedap. D besar itu tadi adalah Y0. Jadi dia jarak antara muka air di saluran dengan lapisan kedap. Itu D. Berapa D? 8,6 Pak. Berapa? 8,6. Kok 8,6? Pipanya di 1,8. Sudah? Lapisan kedap jadi 6,8 dari permukaan tanah. Ini permukaan tanah. Ini pipa. 8 Pak, 8. Hah? Berapa? 8 ya Pak. Kok 8? Dengar dulu, ya. Ini lapisan tanah.
permukaan tanah ya. Ini pipa di sini dipasang di 1,8. Sedangkan kedalaman lapisan kedapnya berada di bawah di 6,8 dari permukaan tanah. Berapa D misalnya? Pak. Berapa? 5 meter, Pak. Hah? 5 meter, Pak. 5 meter. Ya. Kemudian uji overhaul K, ini adalah KA dan KB karena dia tanahnya homogen. Pada tadi kan tanahnya homogen ya. Kemudian Q-nya adalah 2 mm per hari. Cuma pertimbangkan hati-hati ya, ini soalnya 2 mm per hari. Sedangkan yang lain itu nilainya itu adalah meter per hari. Jadi nanti diubah ke meter per hari. Udah. Kemudian rata-rata kedalaman air tanah. Ya. Kedalaman air tanah itu 1,2 meter dari permukaan tanah. Ya. Ini muka tanah. Ini apa tadi ke pipa. Ya. Kemudian ini 1,8 ya dari sini. Kemudian di 1,2 ini ada muka air tanah. Sedangkan H kecil itu adalah selisih tinggi muka air tanah dengan tinggi muka air di saluran drainase. Berapakah nilai H kecilnya? Berapa nilai H kecilnya? Berapa? Berapa yuk? Jangan sakit kepala saya, udahlah lanjut aja lah. Ya ini ya. Ini permukaan tanah, ini pipa, ini lapisan kedap. Ya. Muka air tanahnya ini 1,2. Saluran air di lapisan kedap, air di saluran drainase 1,8. Sehingga hanya itu adalah 0,6 meter. Ya. Q-nya 0,002 meter per. Kalau kita masukkan ke rumus, ya, Q sama dengan 8 KBDH tambah 4 KAH kuadrat, ya, per L kuadrat, atau L kuadrat sama dengan 8 KBDH tambah 4 KH kuadrat per Q, ya. Kemudian kita masukkanlah substitusi nilai-nilai tadi ya. Nilai Q-nya berapa, KB-nya berapa, HD-nya berapa, belum ada, H kecilnya sudah ada, ya. Dimasukkan semuanya sehingga menjadi L kuadrat sama dengan 1920D tambah 576 ya. 1920D tambah 576. Kemudian langkah berikutnya adalah kita buat trial and error ya. Trial and error. Kita coba L-nya 80 meter, dapatlah D-nya 3,55 ya. Ini hasil akhirnya. Sekarang Anda kerjakan dulu ya. Coba Anda cari L-nya itu yang 85, 86 dan 90 ya. L85, L86 sama L90. Bisa? Bisa, Pak. Wadidaw.